Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Galatia pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini adalah menabur yang baik, menuai yang baik. Di dalam perjalanan hidup ini saudara, saya percaya setiap kita ingin menuai yang baik di dalam kehidupan kita, ingin mengalami yang baik, menerima yang baik, memperoleh yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan untuk kita mengalami perkara-perkara yang baik, itu ditentukan bagaimana kita menabur. Karena apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Karena kita tidak akan mungkin menuai sesuatu yang tidak kita tabur, ataupun kita tidak akan bisa menuai sesuatu padahal kita menabur yang lain. Itu sebabnya saudara, ada satu prinsip yang sangat penting kita sadari adalah bahwa apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita rindu di dalam bisnis kita, kita menuai hal-hal yang baik dari sana, maka taburlah yang baik di sana. Kalau kita rindu di tengah keluarga kita, kita menuai yang baik. Di dalam usaha pekerjaan kita atau dalam aspek kehidupan kita yang lain, kita rindu menuai yang baik dari sana, maka taburlah hal-hal yang baik di sana. Maka kita akan menuai yang baik juga. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Dengan tujuan supaya kita menuai hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sehingga satu saat kelak saudara akan bersaksi, saudara menuai perkara yang baik di dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Atau mungkin saudara ketika saudara mendengarkan renungan ini, lalu kemudian saudara menyadari bahwa selama ini saudara sudah terapkan prinsip firman Tuhan ini, dan kemudian akhirnya saudara menuai yang baik. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, supaya mereka pun mengalami dan menuai yang baik dalam kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis supaya saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara diberkati firman Tuhan di pagi hari ini. Galatia 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang,
tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan saudara, di dalam Galatia ini Paulus menegaskan kepada umat-umatnya, jemaat-jemaat di Galatia, supaya mereka tidak salah berpikir. Sehingga akhirnya Paulus menegaskan jangan sesat. Supaya jangan sampai umat-umat Tuhan berpikir bahwa ketika mereka melakukan hal-hal yang jahat pun nanti hasilnya bisa baik. Jangan harapkan hal yang baik kalau yang dikerjakan adalah hal yang jahat. Itu sebabnya Paulus berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Demikian juga kepada kita firman Tuhan ini saudara, dengan keras berkata jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Maksudnya apa saudara? Allah tidak mungkin salah. Allah tahu semua, Allah melihat semuanya, dan Allah memperhatikan semuanya. Dan di hadapan Tuhan, apapun yang ditabur itu juga yang akan dituai. Orang-orang yang menabur dalam kejahatan, orang-orang yang menabur hal-hal yang tidak baik, dia akan menuai dari apa yang dia tabur. Orang yang berpikir bahwa dia berbuat jahat, dia berharap nantinya dia akan menerima yang baik, itu salah, itu sesat. Itu sebabnya Paulus berkata jangan sesat. Apa yang ditabur itu juga yang dituai. Itu sebabnya saudara, kalau kita rindu menuai yang baik, maka taburlah yang baik. Nah saudara, kita lihat di dalam ayat-ayat ini bagaimana cara kita menabur yang baik supaya kita juga menuai yang baik. Apa yang dinasihatkan oleh Paulus, cara kita menabur supaya nanti kita menuai yang baik. Setelah di ayat 7 dia berkata bahwa apa yang akan ditabur itu juga yang akan dituai. Selanjutnya ayat 8 dia jelaskan saudara bahwa sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Artinya saudara, yang pertama yang mau ditegaskan oleh Paulus di sini adalah supaya umat-umat Tuhan menabur dalam roh. Karena orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging itu. Tetapi orang yang menabur dalam roh akan menuai hidup yang kekal. Apa maksudnya menabur dalam daging? Menabur dalam dosa, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan, akan menuai kebinasaan. Hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam dosa akan menuai kebinasaan. Sedangkan hidup dalam roh adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, orang yang melakukan kebenaran, orang yang melakukan kehendak Tuhan, akan menuai kehidupan kekal. Jadi saudara, supaya kita menuai yang baik, maka hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, hiduplah berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah mencatat semuanya karena Allah tahu semuanya. Ketika kita hari ini menabur dalam roh, ketika kita tetap melangkah dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sekalipun terkadang secara pikiran sepertinya tidak akan berdampak apa-apa, tidak akan berbuah apa-apa. Tapi dengar saudara, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Kalau kita menabur dalam kebenarannya, dipimpin dalam rohnya, maka semuanya itu akan berbuahkan kebaikan ke depan. Saya mengingat saudara, dalam melayani Tuhan, ada begitu banyak kadang-kadang secara manusia muncul pikiran, adanya nanti gunanya ini dikerjakan. Saya tahu itu firman Tuhan, saya tahu itu kebenaran, tapi secara logika terkadang sepertinya yang dilakukan itu tidak akan membuahkan apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi kenyataannya, apa yang dilakukan itu menghasilkan jauh lebih besar, menghasilkan upah yang lebih besar, menghasilkan mujizat yang lebih besar, menghasilkan berkat yang jauh lebih besar. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita saudara, hiduplah dalam pimpinan roh, hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Oleh kehendak roh kita dipimpin dalam kebenarannya, maka kita akan menuai yang baik, menuai perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama saudara,
untuk menuai yang baik dalam hidup kita, maka hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya kita akan menuai. Lakukan yang baik, kerjakan yang baik, dan jangan jemu-jemu, terus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Apabila sudah tiba saatnya, kita akan menuai atas kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, seringkali seperti yang tadi saya bilang, seringkali dalam hitungan-hitungan ekonominya mungkin tidak ketemu. Dalam hitung-hitungan logisnya mungkin tidak ketemu. Tetapi dengar sekali lagi, jangan sesat. Allah yang mengatur semuanya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Orang-orang yang berbuat kebaikan akan menuai kebaikan. Saya melihat orang-orang yang mengerjakan kebaikan, menabur kebaikan, berbuat kebaikan, sekalipun tidak ada hubungannya dengan kehidupannya yang sekarang. Ketika dulu dia berbuat kebaikan, tetapi terlihat jelas bahwa apa yang dulu dia lakukan itu, upahnya dia terima sekarang. Saya mengenal satu orang anak muda, di mana di masa mudanya dia hanya sendiri sebagai anak muda yang pergi ke gereja. Kemudian dia melayani sekolah minggu, dia didik orang-orang, dia didik anak-anak remaja dan sebagainya dan sebagainya. Kadang-kadang ada ejekan bagi dia. Orang berkata dia bencong lah misalnya dan sebagainya dan sebagainya, karena hanya dia sendiri yang setia beribadah ke gereja. Tapi sekarang saudara, dia menjadi pejabat. Ya mungkin sepertinya tidak ada hubungan. Apa yang dia lakukan dulu menjadi kesuksesan bagi dia sekarang menjadi pejabat. Tetapi dengar, Allah memperhitungkan semuanya, sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan berdampak besar ke depan. Kita akan menuai apa yang kita kerjakan hari ini. Mungkin saudara ada yang dulu saudara mengerjakan kebaikan-kebaikan, saudara menabur kebaikan-kebaikan, dan hari ini saudara menuai. Silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian saudara. Apa yang saudara tuai, apa yang dulu saudara tabur, dan apa yang saudara tuai hari ini, untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Supaya semua kita berjuang dan berlomba menabur yang baik di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, bahwa orang yang berbuat baik akan menuai yang baik ketika sudah tiba waktunya. Sekali lagi saudara, masalah waktu yang terbaik adalah waktunya Tuhan. Terkadang kita berpikir apa yang kita pikirkanlah yang terbaik, tapi sekali lagi waktu Tuhanlah yang terbaik. Dan apabila sudah tiba waktunya, waktu yang terbaik itu kita akan menuai. Kita akan menerima hasilnya. Jadi itu yang kedua saudara, taburlah yang baik. Lalu kemudian selanjutnya yang ketiga, masih ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu. Bukan hanya menabur yang baik saudara, yang penting, tapi jangan jemu-jemu. Artinya terus menerus, jangan lemah. Jangan menyerah, jangan hanya sebentar, jangan berhenti, tapi terus dan teruslah menabur yang baik. Karena dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi kita akan menuai, syaratnya saudara, kalau kita tidak menjadi lemah, tapi kita terus menabur dan tidak lemah, tidak undur, tidak menyerah, tidak bosan, tapi terus menabur. Saudara, saya punya pengalaman dalam melayani Tuhan. Sekian lama melayani Tuhan, sepertinya tidak ada hasil. Tetapi saya percaya bahwa apa yang dikerjakan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Sekian lama saya melayani anak-anak terus, tidak ada orang dewasa yang dimenangkan saudara. Dan kemudian anak-anak ini pun akhirnya berganti-gantian.
sulit mengalami pertumbuhan karena memang saya melayani di satu daerah yang agak sulit, saudara, memenangkan jiwa. Nah, saudara, yang luar biasa adalah ketika bertekun terus tidak jemu-jemu, tidak menjadi lemah sekalipun secara logika bagaimana ini nanti, tapi pada akhirnya ketika tidak jemu-jemu dan tidak menjadi lemah, akhirnya menuai yang baik juga, menuai perkara besar, menuai mujizat, menuai hal-hal yang luar biasa lebih dari apa yang dipikirkan. Hari ini saudara, mungkin saudara sedang menabur sesuatu yang baik, dan ketika saudara menabur sepertinya belum ada hasil yang saudara lihat. Jangan menyerah, jangan jemu, saudara. Dengar, jika saudara tidak jemu-jemu dan tidak menyerah, pada akhirnya saudara akan menuai apa yang saudara tabur hari ini. Bahkan saya mau menegaskan berdasarkan apa yang kualami, lebih dari apa yang saudara pikirkan Tuhan akan kerjakan jika saudara tidak menyerah, jika saudara terus menabur. Itu sebabnya jangan pernah menyerah. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama, di mana bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Hari ini dalam bisnis saudara, teruslah menabur, maka saudara akan menuai hal yang besar ke depan. Dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, hari ini sepertinya belum ada hasil, teruslah menabur, maka sampai akhirnya saudara akan menuai hal-hal yang besar. Di tengah keluarga saudara mungkin masih menabur, teruslah menabur. Dalam semua aspek kehidupan kita, mari kita terus menabur saudara, sampai akhirnya kita akan menuai. Jadi hari ini firman Tuhan menegaskan kepada kita, apa yang ditabur itu yang dituai. Itu sebabnya yang pertama, supaya kita menuai yang baik, menaburlah dalam kehendak Tuhan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Lalu yang kedua, taburlah yang baik, kerjakanlah hal-hal yang baik. Yang ketiga, jangan jemu-jemu menabur, jangan menyerah, jangan lemah, teruslah menabur sekalipun mungkin saat ini saudara belum melihat hasilnya, saudara belum menerima hasilnya, tetaplah menabur. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan penuh semangat, tabur yang baik, terus menabur yang baik. Biarlah serahkan hidup saudara dalam pimpinan Roh Kudus untuk saudara menabur yang baik dan menabur yang baik dalam semua aspek kehidupan saudara, maka saudara akan menuai hal yang baik di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Jalani hari-hari saudara hari ini, laksanakan, kerjakan aktivitas saudara, bisnis saudara, dan segala aktivitas saudara hari ini dengan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan percayalah, saudara akan menuai yang baik di dalam hidup saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat firman Tuhan, kita terapkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, buat komitmen saudara untuk menerapkan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan.
Sukacitamu memenuhi hati anak-anakmu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul, Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan.
dalam bisnis mereka, bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini, supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini, sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini.
apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.